Untuk kedepannya, sebagai program tindak lanjut, saya telah merancang desain besar media pembelajaran PJOK untuk semua materi dari semua tingkatan kelas yang akan diintegrasikan nantinya ke dalam sebuah website. Kaki, bola. Pembelajaran berdiferensiasi pada hakikatnya merupakan pembelajaran yang memandang bahwa siswa itu berbeda dan dinamis, mengingat keberagaman yang dimiliki oleh setiap anak. Kepedulian saya sebagai seorang guru pada siswa untuk bisa memperhatikan kekuatan dan kebutuhan belajar siswa tersebut menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti yang sudah pernah saya pahami selama menjadi seorang guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi itu memungkinkan seorang guru melihat pembelajaran dari berbagai perspektif yang berbeda. Dalam implementasi kegiatan pembelajaran ini, ada suatu proses siklus mencari tahu tentang siswa, kemudian melakukan komunikasi untuk memahami siswa dan menetapkan profilnya, serta merespon belajarnya berdasarkan perbedaan sebagai sebuah kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Ketika guru terus belajar tentang keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efisien, dan efektif bukan tidak mungkin akan terwujud. Permainan memasukkan bola ke dalam ember. Ya, di sini sudah disediakan ember dan bola. Nanti kalian secara berpasangan itu ada yang bertugas menaruh bola di kaki temennya. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan penyesuaian terhadap minat, kemudian referensi belajar, lalu kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Saat guru merespon kebutuhan belajar siswa, berarti guru itu mendiferensiasikan pembelajaran dengan menambah, memperluas, serta menyesuaikan waktu untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Nah, pada video ini saya ingin berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru se-Indonesia terkait bagaimana cara saya dalam mengakomodir kebutuhan siswa pada setiap kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu contohnya adalah mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran PJOK di tingkat sekolah dasar. Hal ini didasarkan pada makin maraknya penggunaan smartphone dengan sistem operasi Android di kalangan siswa sekolah dasar. Dari berbagai referensi yang pernah saya baca, smartphone itu ternyata merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai alat peraga atau sebagai alat pemberi informasi kepada anak juga orang dewasa. Mengingat penggunaan smartphone ini yang tinggi oleh siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar, maka sudah seharusnya guru memfasilitasi siswa dalam menggunakan smartphone sebagai media untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tentunya banyak sekali proses yang harus saya lalui hingga dapat mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran yang pada akhirnya dapat mendiferensiasikan setiap konten atau materi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan khususnya di tingkat sekolah dasar. Proses pertama tentunya saya harus memetakan kebutuhan belajar murid dulu. Biasanya ini saya lakukan dengan wawancara santai atau berdiskusi dengan siswa terkait pengalaman belajar yang telah mereka lalui. Dari proses tersebut, ternyata sebagian besar siswa kebanyakan memanfaatkan ponselnya untuk mencari materi-materi pembelajaran yang mereka butuhkan melalui berbagai situs atau media sosial. Nah, akhirnya saya berpikir,
Kenapa hal itu tidak saya manfaatkan untuk kegiatan proses belajar mengajar? Saya yakin setiap murid akan lebih antusias dalam belajar jika saya menyediakan fasilitas yang dapat menunjang setiap proses pembelajaran yang mereka jalani. Di dalam aplikasi ini nanti ada materinya. Ada materinya, bisa kamu buka. Lalu mulailah saya merancang sebuah aplikasi pembelajaran untuk mata pelajaran PJOK yang nantinya dapat digunakan di masing-masing ponsel yang mereka miliki. Aplikasi ini terdiri dari materi, video pembelajaran, hingga soal-soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap apa yang sudah dipelajari. Membuat sebuah aplikasi pembelajaran juga harus melalui banyak proses, mulai dari merancang, kemudian mendesain, menyiapkan aset-aset yang dibutuhkan, lalu menggabungkan seluruh aset, hingga uji coba di beberapa ponsel Android dengan berbagai tipe atau merek ponsel. Membuat sebuah aplikasi berbasis Android seperti yang saya lakukan ini membutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 2 minggu untuk satu aplikasi. Nah, alhamdulillah hingga sekarang sudah beberapa aplikasi dengan materi yang berbeda berhasil saya kembangkan. Setelah aplikasi dikembangkan, selanjutnya saya mulai menyusun modul ajar dan rancangan kegiatan pembelajaran. Di dalam rancangan kegiatan pembelajaran, tidak lupa saya lengkapi juga dengan bahan literasi yang biasanya dibagikan kepada masing-masing siswa di awal kegiatan pembelajaran. Dalam prosesnya, saya membiasakan siswa untuk membaca dan memahami pengetahuan umum tentang olahraga. Kemudian, siswa tersebut menyimpulkan atau menceritakan kembali di depan teman-temannya menurut bahasa mereka sendiri. Hal ini semata-mata saya lakukan untuk menerapkan budaya literasi dalam setiap pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bahkan terkadang saya mengaitkan materi matematika yang telah mereka pelajari di kelas dengan kegiatan olahraga untuk mengasah kemampuan numerasi siswa di kelas yang saya ampu. Penggunaan aplikasi pembelajaran yang telah saya kembangkan ini sebagai konten pendamping sebenarnya dari buku pegangan siswa yang telah disediakan oleh sekolah. Karena materi yang ada dalam aplikasi pembelajaran merupakan pengembangan dari buku teks yang biasa digunakan untuk mata pelajaran PJOK di seluruh sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Setelah berjalan beberapa minggu, saya melakukan survei terhadap beberapa orang siswa dan wali siswa yang menggunakan aplikasi ini untuk sekedar mendengar komentar mereka terkait penggunaan aplikasi pembelajaran yang telah saya kembangkan. Nah, sebagian besar dari mereka merasa aplikasi ini sangat membantu karena mereka merasa belajar menggunakan aplikasi ini serasa sedang bermain game, membuat siswa tersebut merasa lebih bersemangat dan terbantu. Untuk kedepannya, sebagai program tindak lanjut, saya telah merancang desain besar media pembelajaran PJOK untuk semua materi dari semua tingkatan kelas yang akan diintegrasikan nantinya ke dalam sebuah website. Kemudian akan dilengkapi juga dengan perpustakaan digital khusus untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tentunya saya berharap semoga rancangan ini dapat berjalan dengan baik sehingga diferensiasi konten dalam setiap kegiatan pembelajaran PJOK di tingkat sekolah dasar dapat terwujud. Serta saya berharap juga semoga semua ini dapat bermanfaat bagi seluruh siswa maupun guru mata pelajaran PJOK dimanapun berada. Saya Dedi Widianto, mari serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Belajar dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti ini bagi saya sangat menyenangkan karena memang gak cukup sih kalau sekedar pakai buku paket buat belajar, apalagi kalau belajar di rumah. Kami mulai terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti ini, apalagi tampilannya selalu menarik. Belajar jadi nggak membosankan. Ini merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran yang sangat luar biasa.
Kami semua berharap semoga terus dikembangkan hingga nantinya konten-konten pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran PJOK semakin beragam.